Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini bahagia atau tidak bahagia? Bahagia karena diri sendiri atau bahagia karena melihatnya sudah bersama yang lebih baik? Anjay. Aku bahagia. Kenapa kamu bahagia? Karena dia sudah menemukan sosok yang tepat. Tuh, puncak keikhlasan itu. Meledang. Iya, benar. Puncak keikhlasan adalah ketika merelakannya bersama yang lain. Meledang. Gua lagi kurang sehat sebenarnya, masih sering ini flu gitu ya. Jadi udah berapa hari nih gua flu-nya nggak sembuh-sembuh. Minta diperhatiin dong sama pacar, Babe. Ya, bro, kita tuh beda bro. Gua nggak usah minta tuh pasti dikasih. Sembahyang maghrib, maghrib, sembahyang. Ampun pak, bapaknya siapa tuh ngomel anjir? Bapaknya siapa yang ngomel-ngomel? Serem bener. Oke, hari ini kita bakalan ngegibahin tentang persamaan kuadrat ya. Jadi soal persamaan kuadrat. Ya, baso. Bahas soal persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke. Kita lihat soal nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, ini soal udah gua kirim di pertemuan terakhir kita. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa belum dapet bisa di scroll lagi gitu ya, atau minta sama temannya. Ya, atau kebangetan sih kalau belum download, soalnya ini udah dari kapan tahu gitu kan. Oke, nomor 1. Ya, nomor 1. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 5 dalam kurung x gitu ya, plus 3 sama dengan 0. Oke, jadi ada persamaan kuadrat, dia itu x kuadrat ya, min 3a min 5x plus 3 sama dengan 0. Ya, and then salah satu akarnya katanya 3 kalinya akar yang lain. Jadi anggap aja misal ya akar-akarnya adalah let's say x1 dan x2 gitu ya. Terus diketahui di sini x1 sama dengan 3 kalinya x2. Ya, diketahui begini.
Maka ditanyain apa nih? Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah apa? Perkalian nilai-nilai A. Perkalian nilai-nilai A. Nah, di sini kan katanya perkalian nilai gitu ya. Berarti kalau nilai-nilai ya, kalau kita belajar bahasa, berarti di sini dia punya dua penyelesaian untuk A-nya. Gitu. Ya, punya dua penyelesaian. Nah, kita di sini apa? A-nya ya, A-nya adalah 1 gitu ya. Ini adalah A ya. Dan ini adalah B dan ini adalah C. Gitu. Ya. Berarti kita punya A, B dan C. Nah, diketahui misalnya akar-akar X1 dan X2 gitu ya, dan salah satu akar-akarnya itu 3 kali akar-akarnya yang lain. Ya. Soalnya yang mana ya? Soalnya yang mana ya? Soalnya yang mana ya? Ide gue kasih deh. Heran deh gue, penasaran. Perasaan udah di-share berapa hari lalu gitu kan, masih ada aja yang nanyain soal. Heran kita. Nih. Itu ya, udah gua share ya di apa? Di ini di kolom chat gitu. Di download aja. Ya, misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2 gitu kan. Nah, terus dibilang salah satu akarnya adalah 3 kalinya akar-akar yang lain. Jadi di sini X1 sama dengan 3 kalinya X2. Nah, berarti kita pakai apa nih? Pakai hasil dari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya, gitu kan? Nah, berarti di sini hasil penjumlahan, ya, hasil penjumlahan akar-akar. Ya, hasil penjumlahan akar-akar itu kan berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A gitu ya. Nah, terus di sini ya kita substitusikan X1-nya yaitu 3 kalinya X2 tambah X2. Min B-nya berapa di sini? B-nya itu adalah min 3A min 5 ya. Dan aduh, hati-hati teman-teman ya. Di sini tuh harus perhatikan kurung gitu ya. Jadi jangan langsung min B, berarti min terus 3A min 5. Wah, ini salah kalau kayak gitu. Ya. Tapi semuanya ya, satu paket ini harus kalian masukkan gitu. Menjadi sebuah B gitu ya, nilai B. Gitu. Berarti di sini 4x2 sama dengan apa nih? 4x2 sama dengan ya min sama min jadi plus, jadinya di sini 3A min 5 per 1 ya, berarti udah gitu ya. Per 1 aja. Gitu. Nah, terus habis itu apa? Kita cari pakai hasil perkalian akar-akar gitu ya. Di sini X2 sama dengan 3A min 5 per 4 gitu. Ya, hasil kali akar-akar gitu. Hasil kali akar-akar kan berarti X1 dikali X2 sama dengan berapa nih? Sama dengan C per A. Ya, X1-nya tadi berapa? X1-nya adalah 3X2 ya. Ya, maka 3X2 dikali X2 sama dengan C. C-nya berapa di sini? C-nya adalah 3. Berarti 3 per A-nya 1. Berarti di sini 3X2 kuadrat sama dengan 3. Berarti X2 kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Kedua ruas dibagi 3. Berarti di sini X2 adalah akar
1. Berarti X2-nya punya dua penyelesaian, yaitu plus 1 dan min 1. Gitu ya. Nah, terus sorry. Nah, kan di sini X2-nya punya dua penyelesaian ya. Ada apa? Ada plus 1 dan min 1. Nah, itu sama-sama kita masukkan ke sini gitu ya. Kita substitusiin gitu. Jadi gini. Saat X2 sama dengan 1, berapa nilai A-nya? Berarti 1 sama dengan 3A min 5 per 4. Jadi 3A min 5 sama dengan 4. Jadi 3A sama dengan 9. Maka A-nya sama dengan 9 per 3. Berapa? 3. Nah, ini pada saat X2-nya sama dengan 1. Nah, terus saat ya X2-nya sama dengan min 1, berarti di sini min 1 sama dengan 3A min 5 per 4. Jadi 3A min 5 sama dengan min 4. Jadi 3A sama dengan min 4 plus 5. Jadi A-nya adalah 1 per 3. Gitu. Jadi kita punya 2A. Yang satu 3, yang satu lagi sepertiga. Nah, yang ditanyakan adalah perkalian nilai-nilai A. Ya udah. Ya, berarti perkalian nilai-nilai A adalah 1/3 dikali dengan yang satu lagi 3 gitu ya. 1/3 dikali 3 berapa? 1. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kayak gitu ya. Yang baru gabung udah download soalnya kan ya? Barusan gua kirim di chat, di Zoom chat maksudnya ya. Ini gua kirim lagi nih. Takutnya tenggelam tadi. Oke, sip. Udah ya? Oke. Ini gua taruh lagi takutnya tenggelam. Oke, gimana nomor 1? Bentar, mencerna dulu. Makan serat yang banyak biar pencernaannya lancar. Oke, lanjut. Nomor 2. Number 2. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol dalam persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Mempunyai solusi P dan Q. Oke, maka P kuadrat min 2Q adalah berapa? Ya. Waduh, ini gimana nih, guys? Ya. Jadi ada persamaan kuadrat X kuadrat plus PX
plus Q ya, sama dengan 0. Jadi di sini A-nya adalah 1, ya, B-nya adalah P, dan C-nya adalah Q gitu ya. Nah, ditanyain apa nih? P kuadrat min 2Q berapa? Ya. Nah, kita bisa menyelesaikannya ya dengan apa nih? Dengan hasil penjumlahan dan hasil kali akar-akar ya, coba ya. Hasil penjumlahan akar-akar gitu ya. Ya, berarti kan katanya akar-akarnya adalah P dan Q gitu ya solusinya. Berarti P plus Q sama dengan min B per A. Ya, berarti di sini P plus Q sama dengan min B-nya adalah P, A-nya adalah 1. Berarti P plus Q sama dengan min P. Berarti 2P sama dengan min Q. Ya, kita dapat hubungannya. 2P sama dengan min Q. Ya. Terus hasil kali akar ya, berarti P dikali Q sama dengan C per A ya. Ya, P-nya ya P dikali Q sama dengan C-nya adalah Q dan A-nya adalah 1. Ya, berarti P sama dengan ya Q-nya coret. Ya, berarti P-nya sama dengan 1. Maka nilai P yang kita dapat bisa kita substitusiin gitu ya. Subs gitu. Gitu ya. Jadinya 2 dikali 1 sama dengan min Q. Maka Q sama dengan min 2. Maka nilai dari P kuadrat min 2Q adalah 1 kuadrat min 2 dikali min 2. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jawabannya adalah yang D. Udah, kayak gitu. Tidak ada angka, terus tiba-tiba mendadak jadi angka hasilnya. Wow. Kak, boleh tolong jelasin ulang kenapa B-nya itu min belakang 3A-nya ngikut? Yang mana maksudnya? Ini. Ini gitu. Kan bentuknya persamaan kuadrat teh gini, ya kan? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kan bentuk umumnya, ya kan? Jadi koefisien dari X itu adalah B. Apapun tandanya dia ngikut gitu kan. Berarti di sini koefisien X adalah B. Nah, B-nya ini harus sepaket, harus negatifnya ngikut gitu kan. Karena kalau nggak ngikut ya dia nggak memenuhi bentuk umum jadinya. Gitu. Jadi semuanya ngikut dari sini sampai sini. Gitu. Jadi kita mematuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri kayak gitu. Ya. Nah, pertama lihat soal kelihatan sulit, tapi pas dijelasin jadinya mudah. Tapi begitu ngerjain sendiri jadi sulit lagi. Biasanya kayak gitu. Real, betul ya, benar-benar. Ya iyalah, orang kalian tuh kalau guru ngajar atau tutor ngajar bukan mahamin sebenarnya, tapi ngapalin caranya gitu. Jujur aja udah. Jadi kalau diterangin nih, oh ya, abis ini diginiin, abis ini diginiin.
Oh iya ya, ngerti-ngerti. Apal gua apal. Ntar di soal berikutnya harus diginiin juga berarti nih. Soalnya diajarinnya kayak gini. Begitu soalnya beda, ntar ngeluh lagi nih. Oh, perasaan ini nggak diajarin nih. Ini nih nggak bener nih. Tutornya nggak ngajarin nih kayak gini nih. Masa beda soal sama contohnya, ntar kayak gitu. Yakin gua. Ya, kan gue udah berkali-kali bilang kan, kalau gue lagi ngajar MTK, fisika gitu kan, itu yang dia itu jangan ngapalin bagaimana gue ngerjain soalnya, tapi apalin logika berjalannya gitu kan. Kayak misalnya gini, ya nih sederhananya gini ya, dalam soal ini ya kan, itu kan ditanya P kuadrat min 2Q, ya kan, berapa? Nah, untuk mendapatkan ini, tentu caranya itu banyak gitu kan, atau ada beberapa cara gitu kan. Nah, cuman ya, sesuai koridornya, ya cara yang kita lakukan adalah apa? Mencari nilai dari akar-akarnya. Karena apa? P dan Q ini kan akar-akar. Berarti apalagi yang harus kita lakukan kalau bukan mencari akar-akarnya? Ya kan? Jadi bukan berarti soal ini ada terus gua ngajarin begini ya caranya ya, lu harus hafal ya apa yang gua lakukan, itu salah. Kalau kalau cara belajar lu kayak gitu tuh salah. Mau soal apapun lu nggak akan ngerti gitu. Jadi dipahami baik-baik alur alur ininya, alur berpikirnya gitu kan. Jadi ada alasan gitu ya kenapa gua nyari hasil penjumlahan dan hasil kali akar-akar, ya karena yang ditanyain ya seputar akar-akar aja gitu kan. Nah, kemudian kenapa harus dijumlah dan harus dikali, ya karena itu yang paling sederhana gitu kan. Kita bisa aja menemukan P dan Q dengan hasil bagi akar-akar atau hasil pengurangan akar-akar, tapi ya yang paling mudah itu adalah penjumlahan dan perkalian gitu. Jadi bukan berarti gua mewajibkan kalian harus pakai ini, bukan gitu kan. Kalau kalian mau pakai hasil pengurangan akar-akar, ya silahkan aja gitu kan, nggak ada masalah. Cuman kan di sini kita memilih dengan cara apa kita mengerjakan itu dengan alasan efisiensi waktu gitu kan. Kayak gitu. Jadi masalah di kalian itu pertama adalah ngapal gitu kan. Jadi apa yang dijelasin guru ataupun tutor dihafal langkah-langkahnya. Oh ini harus digini, ini harus diginiin. Begitu soalnya ketemu beda lagi ya beda lagi nanti, gitu kan. Terus yang kedua adalah panik gitu kan. Ini ngelihat soal nomor 2 nggak ada angka, terus hasilnya angka, panik langsung, gitu kan. Langsung panik, pingnya 3.000 langsung. Ibarat main game pingnya 3.000 langsung kalau udah apa ngerjain sendiri. Diubah dikit langsung nge-lag ya. Ya itu alasannya. Jadi cara belajarnya itu diubah ya kan, namanya juga matematika gitu kan. Matematika itu bukan sekedar kuantifikasi atau menghitung, tapi ya logikanya juga gitu kan. Cara biar bisa mikir kayak gitu gimana bang? Ya lu harus interest dengan apa yang lu hadapi sekarang gitu. Kalau lu nggak interest ya lu nggak bisa. Kayak gitu. Bagaimana bisa lu memahami sesuatu dengan kebencian gitu kan? Nggak bisa. Atau ketidaksukarelaan gitu. Lu memahami sesuatu tapi nggak suka rela gitu, atau ada alasan yang kotor di baliknya, wah itu nggak bisa kayak gitu. Belajar tuh hatinya harus suci dan bersih kayak gitu. Maksudnya ikhlas gitu ya. Jadi ketika belajar tuh kita ikhlas mau memahami gitu kan. Ini kan termasuk ilmu yang datang dari Tuhan gitu kan, dari alam, itu berarti dari Tuhan gitu. Kalau lu mempelajari yang diturunkan oleh Tuhan tapi lu nggak ikhlas, wah nggak bisa. Lanjut, nomor 3.
jika A lebih besar dari 0 dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini kan udah jelas nih. Ya, ada selisih akar-akar. Berarti yang kita pakai ya selisih gitu kan. Selisih akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat min 10ax plus 8a sama dengan 0. Jadi ada persamaan kuadrat 5x kuadrat min 10ax plus 8a sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini A-nya adalah 5, terus B-nya adalah min 10A, dan C-nya adalah 8A. Dan diketahui di sini nilai A lebih besar dari 0. Nah, terus diketahui juga bahwa selisih akar-akar, ya anggap aja gini ya. Misal ya X1 dan X2 adalah akar-akar. Ya, akar-akar dari persamaan kuadratnya gitu ya. Maka selisihnya adalah, jadi X1 dikurang X2 adalah 3. Ditanyain apa di sini? Nilai A kuadrat min A sama dengan berapa? Ya, berarti kita harus cari A gitu kan. Nah, kita harus nyari A gitu kan. Nah, ini buat orang yang hafal itu pasti bilangnya nomor 3 pengerjaannya sama kayak nomor 1. Kenapa? Karena nomor 1 di sini dibilang, di sini nyari A-nya 2 kali. Nah, ntar buat orang yang hafal pasti ngerjain nomor 3 nyari A-nya 2 kali juga. Karena ntar yang ada di pikirannya, oh tadi Bang Faisal nyari A-nya itu 2 kali. Gitu kan. Berarti nomor 3 juga nyarinya 2 kali. Karena dihafal gitu kan. Padahal di soal nggak dibilang gitu kan, dia itu punya nilai A lebih dari 1 atau nilai, nggak ada kata nilai-nilai kayak gitu. Jadi meskipun dia bukan angka tapi dia petunjuk teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi selisih akar-akar. Nah, ada yang tahu rumus selisih akar-akar apa? Akar D per A. Dari mana? Dapat langsung. Bukan determinan, diskriminan. Kalau determinan itu matriks. Oke. Ingat rumus ABC? Rumus ABC kan rumusnya gini ya. X1 dan X2 itu adalah min B plus minus akar D per 2A, ya kan? Berarti di sini kita punya 2 akar-akar, yaitu X1 yang nilainya adalah min B plus akar D per 2A, ya, dan X2 itu adalah min B min akar D per 2A. Nah, kalau kita mau nyari selisih berarti ya X1 kurang X2 sama dengan min B plus akar D per 2A dikurang min B min akar D per 2A gitu. Jadinya min B plus akar D per 2A plus B plus akar D per 2A. Jadi B-nya coret gitu ya. Jadinya 2 akar D per 2A. Maka selisih akar-akarnya adalah akar D per A. Gitu. Dari situ asalnya. Dari rumus ABC. Nah, kemudian kita lihat soal diketahui apa nih? Ya kan, X1 min X2-nya sama dengan 3. Ya udah berarti 3 sama dengan akar, ya kita cari di diskriminannya dulu aja ya.
Cari diskriminan. Ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan B-nya berapa? B-nya adalah min 10A ya. Min 10A kuadrat min 4 kali A-nya berapa? A-nya adalah 5. E-nya adalah 8A. Berarti D sama dengan 100A kuadrat min 160A. Nah, ya kayak gini. Nah, orang yang ngapal ya, itu punya aibnya juga di soal kayak gini. Aibnya apa? Ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dan tanpa pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, dia tiba-tiba nulis gini, D sama dengan 10A kuadrat min 16A. Entah siapa yang ngajarin. Ya, entah siapa yang ngajarin, tiba-tiba dia nulis gini. Gue tanya, dia dari mana kok bisa kayak gini? Dibagi 10 B atau dibagi 10 Bang, bener kan? Set. Kalau dibagi 10 ya berarti jadinya D per 10 dong gitu kan. D per 10 sama dengan 10A kuadrat min 16A gitu. Ya, salah, ini bukan persamaan, tapi ini bentuknya apa? Fungsi gitu kan. Ini fungsi. Beda kalau persamaan. Ya, kalau persamaan misalnya gini, 0 sama dengan 100A kuadrat min 160A. Gitu kan. Terus lu mau bagi kedua ruas dengan 10, katakanlah. Baru bisa. Ya kan 0 dibagi 10, 0. Terus ini 10A kuadrat min 100 min 16A. Baru bisa kalau kayak gini. Kalau bentuknya fungsi, ya nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi jangan terlalu inisiatif. Ya, inisiatif boleh, tapi terlalu jangan. Ya. Oke. Itu udah dapet. Ya, X1 min X2-nya berapa tadi? 3 ya. Berarti di sini 3. Sorry. 3 sama dengan ya akar dari D. D-nya berapa di sini? 100A kuadrat. Oh, berarti A-nya kuadrat ya. Berarti dia punya 2 penyelesaian di soal ini gitu ya. Berarti spekulasinya benar di awal bahwa A punya 2 penyelesaian di sini. Per apa? Per A. A-nya berapa? A-nya adalah 5 ya. Gitu. Sekali silang, katakanlah kalau kalian mau kali silang boleh, mau langsung kedua ruas dikuadratkan juga boleh. Ya, kebanyakan ngerjainnya pada begini, boleh-boleh aja sebenarnya. 100A kuadrat min 160A sama dengan 5, 15. Lalu kemudian kita kuadratin, ini dikuadratin gitu. Kedua ruas dikuadratkan. Jadinya 100A kuadrat min 160A sama dengan 225. Berarti 100A kuadrat min 160A min 225 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti berapa nih nilai A-nya nih? Nah, kita bisa pakai apa? Rumus ABC ya. Kalau udah kayak gini ya kan agak susah juga kalau kita faktorin pakai biasa gitu ya, pemfaktoran biasa ataupun pakai kuadrat sempurna agak sulit gitu kan. Nah, kalau mau dipakai rumus ABC boleh aja. Kalau disederhanain mungkin bagi berapa? Bagi 2 gitu ya. Jadinya 50A kuadrat min 80A ya, bagi 2 nggak bisa juga tapi ya. 225 Bagi 5 ya, bagi 5. Ya. 160 bagi 5 berarti 32 ya, benar. Berarti ini 20A kuadrat
min berapa nih? 32 ya. 32A min berapa? 225. 175 ya? Enggak nyampe. 25. 25 ya? Enggak lah, enggak 25. 45, Kak. 45. 45. 45 sama dengan 0. Ya, berarti di sini adalah A, ini B, ini C. Nah, lalu cari akar-akarnya pakai rumus ABC gitu kan. Gitu. Rumus ABC berarti di sini A1 A2 sama dengan ya min B plus minus ya B-nya langsung masukin aja ya min 3 2 plus minus ya B kuadrat, B-nya berapa? B-nya adalah min 32 ya. Min 32 min 4 A C-nya min 45 gitu. Ini 45 gitu ya. Ini akar ya per 2 dikali A. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 20. Sama dengan 32 plus minus ya akar ya, berapa nih 32 nih? 68. Ya, 32 1024 ya. 1024. Wah, gede juga angkanya. Gila. 4 kali 20 kali 45. 3.600 gitu ya. Per 40. Nah, 3.600 tambah 1024. Apa nih? 4624. Berarti 32 plus minus akar 4624 per 40. Ya, jadi 32 plus minus ya akar dari berapa? 4624 ya, yaitu 68 ya. 68 per 40. Jadi A1 dan 2-nya adalah 32 plus minus 68 per 40. Nah, berarti ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang A1-nya positif, berarti 32 tambah 68 per 40. Berapa? 90 ya? 100 ya? Ya, 100 ya. 100 per 40. Berarti kalau dibagi 5/2 ya. 5/2. Ya, terus di sini A2-nya berapa? A2-nya yang kedua ya. A2-nya itu kan berarti minus ya. 32 dikurang 68 itu kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena syaratnya di sini A-nya harus lebih besar dari 0 gitu. Berarti yang kita ambil adalah yang 5/2. Terus selesaikan nilai dari berapa? Nilai dari A kuadrat min A gitu kan. Maka nilai A kuadrat min A ya berarti 5/2 kuadrat dikurang 5/2. Berarti 25/4 dikurang 5/2. Samain penyebutnya 25/4 dikurang ya 10/4. Berarti hasilnya 15/4. Kalau dijadiin pecahan campuran berapa? 15 dibagi 4. Itu kan yang mendekatinya adalah 3 kali 4. Berarti 3 ya per 4 ya. 4 kali 3 12. 12 tambah berapa yang hasil 15? Yaitu kita tambah 3 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Buat yang masih belum ngerti bagaimana caranya menyamakan penyebut, silahkan buka buku SD-nya.
Nyari akar 4624 gimana be yang manual? Kalau gua sih manualnya itu gua kaliin aja semua kemungkinan bilangan yang kalau dikali bilangan berpangkat, dan kalau dikali hasilnya 4. Ya kan berarti ada berapa aja tuh? 2 kali 2 gitu kan. Terus ada 12 kali 12. Terus ada berapa? 18 kali 18 gitu kan. Ya, kalau gue sih manual kayak gitu. Kalau emang mau bener-bener manual ya. We have no choice bro. Kalau nggak boleh bawa kalkulator ya gimana gitu kan. Kalau ujian tetap harus diselesaikan kayak gini. Kalau sering latihan terjadi nggak perlu sepanjang ini. Enggak juga gitu kan. Ya ini memang sepanjang ini gitu kan. Ya, ujian itu permasalahannya adalah strategi. Kalau lu merasa wasting time mengerjakan soal yang membuat lu berpikir lama, lu nulisnya jadi lama, mending lu tinggalin. Kayak gitu. Kita memang berlomba-lomba untuk masuk PTN. Ya. Terus kita diminta untuk menyelesaikan soal. Tapi apakah sang pembuat soal atau panitia meminta kita untuk mengerjakannya semua? Enggak. Kayak gitu. Ya, jadi kalau lu merasa tidak sanggup kan panjang, ya udah, mereka tidak memiliki ketujuan awal. Lu tujuannya awalnya tuh apa? Kalau lu mau masuk teknik, ya berarti harus ada kesempurnaan di nilai matematikanya. Kayak gitu. Kalau ketemu soal kayak gini, sependek ini ya baru ini apa kerjakan gitu kan, karena nggak memakan waktu banyak gitu. Tapi kalau soal panjang kayak gini memakan waktu banyak ya. Oh iya, hati-hati. Ini yang biru, gue cuma mau membuktikan ya kan dari mana rumus X1 min X2 ini berasal. Ya, dari sini. Kan tadi gue nanya rumusnya apa selisih akar-akar, katanya akar D per A. Nah, dari mana? Ya dari sini gue ngebuktiinnya. Bukan berarti ketika ujian lu harus ngerjain sepanjang ini. Enggak. Itu. Ya. Jadi jangan bener-bener plek ketiplek lu apalin atau lu catet gitu kan. Maksudnya jangan lu bawa semua di ujian gitu kan. Ini hanya buat pembelajaran aja, dari mana sih berasal gitu kan. Kenapa gue senang nurunin seperti ini gitu kan, karena mencegah lupa. Gue orangnya lupa. Kalau lu bilang gue ngajar MTK dan ngajar fisika, gue ini hafal rumus, enggak. Gue suka ketuker, rumus tuh gue sering ketuker. Ya, contoh gerak parabola. Gerak parabola itu kan ada 3 rumus utama. Nah, gue sering kebalik antara tinggi maksimum gerak parabola dengan jarak maksimum, gue sering kebalik rumusnya atau bahkan lupa sama sekali. Tapi gue bisa ngerjain dari mana? Dari nurunin rumus asalnya. Kayak gitu. Gue paham alur pengerjaannya, konsepnya tuh gimana gerak parabola itu, dan sehingga gue bisa menurunkan rumusnya sendiri tanpa gue harus ngapal. Kayak gitu. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 diketahui apa nih? X kuadrat ya, plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0.
Ya. Terus X1, X2 adalah akar-akarnya ya. X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Ya. Terus diketahui apa nih? X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 10. Ya, ditanyain nilai B-nya berapa. Gitu. Berapa nilai B kuadratnya? Ya, ini nilai A-nya jelas 1 gitu ya. Ini B-nya adalah 2A, dan C-nya adalah B kuadrat. Gitu kan. Nah, alur pengerjaannya, ya kita main logika nih ya teman-teman ya. Diketahui ini nih, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 10 ya. Berarti kita harus punya sense gitu kan. Kita harus punya kepekaan terhadap apa yang diketahui di soal gitu. Jadi kita harus curiga, jangan-jangan nih bisa dipakai ini gitu kan. Ya. Jadi kita pakai ya kuadrat akar-akarnya gitu ya, penjumlahan kuadrat akar-akarnya. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 10. Oh, bentuk ini kira-kira bisa diapain nih? Ya, apa hubungannya dengan hasil kali dan penjumlahan akar-akar gitu kan? Ya, jadi kita harus peka gitu kan. Gue cowok nih harus peka, cowok. Kalau nggak peka gimana gue? Latihan peka dengan matematika. Hindari cowok-cowok yang nggak bisa matematika. Ya, kok ke Widya. Salah kirim, sorry. Ini. Oke, ya. Kalau kita ingat-ingat bentuk aljabar ya teman-teman ya. Jadi apa? Ya, X1 ya. Ini kita bisa ubah jadi X1 plus X2 nih kuadrat gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba lu kepikiran ke sini, Bang? Ya sekarang gini aja logikanya gitu kan. Ya, ini kan X1-nya ada kuadrat. Ya kan? Terus di sini X2-nya ada kuadrat. Berarti ya gimana caranya supaya X1 dan X2-nya ini punya kuadrat ya? Berarti keduanya kita kuadratin. Logika dasarnya di situ. Ya. Jadi alasannya di situ. Ya, logika dasarnya di situ. Ya, jadi kenapa gue tiba-tiba kepikiran membuat ini? Karena ini ada kuadratnya, ini juga ada kuadratnya. Gimana caranya kedua-duanya punya kuadrat? Ya, berarti harus dikasih kurung lalu dikuadratin. Gak mungkin kan pangkat 4 gitu kan. Ya. Kalau kita selesaikan jadinya ya sama kayak gini kan kalau kita selesaikan ya. X1 plus X2 dikali X1 plus X2 gitu kan. Tapi ini kelamaan ya. Kita pakai aturan Fibonacci aja gitu. Gimana caranya? Ya, perhatiin. 2 kali dengan X1. Ya, lalu dikali lagi dengan X2 gitu. Ya. Tapi pertama dikuadratin dulu gitu kan. Pertama kuadratin dulu. Ya. Sorry. Jadi pertama dikuadratin dulu. Jadi X1 ya. X1 sorry. Ya. X1 ini lu kuadratin dulu ya kan. X1 kuadrat berapa? Ya X1 kuadrat gitu kan. Nah, terus berikutnya 2 lu kali dengan X1 lalu kemudian dikali lagi dengan X2. 2 kali X1 kali X2 berapa? Ya berarti 2
X1, X2 gitu. Nah, berikutnya adalah X2 ini yang lu kuadratin. Jadi X2 pangkat 2 berapa? Ya, X2 kuadrat. Kayak gitu. Ya. Lah, kok jadi beda Bang bentuknya? Ini udah benar sih, gitu kan. Jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya, plus 2X1 X2 gitu kan. Ini udah sama, ya kan? Bentuknya udah sama. Tapi kenapa di belakang ada ekornya nih, si 2X1 X2? Ya udah, gampang, ya kan? Biar impas, ya kita kurangin aja dengan 2X1 X2 sehingga nanti bentuknya berubah. Jadinya ya X1 tambah X2 kuadrat dikurang dengan X1 X2. Jadi kita boleh tambahin dia gitu kan. Gitu. Jadi dalam matematika kita boleh mengubah bentuk tapi nggak boleh mengubah nilai gitu. Bentuk boleh diubah tapi jangan sampai nilai berubah atau berbeda. Gitu. Jadi kan ini dengan ini nanti kan saling meniadakan. Jadi sisa ini doang nanti jadinya. Kayak gitu. Ya, sehingga nanti bentuknya bisa kita ubah jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 sama dengan 10. Nah, berarti ini kan akhirnya apa? Kita menemukan di sini ada penjumlahan akar-akar dan kita menemukan perkalian akar-akar gitu. Penjumlahan akar-akar berarti apa? Min B per A kuadrat min 2 dikali C per A sama dengan 10 gitu. Min B per A, B-nya berapa di sini? B-nya adalah 2A gitu ya. Berarti min 2A per A kuadrat dikurang 2 dikali C. C-nya berapa? B kuadrat. Ya, per A-nya adalah 1 sama dengan 10. Jadi ini bisa dicoret A-nya ya. Jadinya min 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikurang 2B kuadrat gitu sama dengan 10. Bang, itu A yang dimaksud yang di atas dengan A yang dimaksud di bawah itu beda, Bang. Hah? Yang bawah tuh A-nya Satu sama ya, B. sorry. Satu ya. Ya, sorry. Ya, berarti ini 1 ya A-nya ya. Jadi min 2A ya. 2A per 1 ya gitu ya. Kuadrat min 2 dikali C. C-nya berapa tadi? C-nya adalah B kuadrat ya. B kuadrat min itu per 1 sama dengan 10. Jadinya min 2 kuadrat berapa? Berarti 4A kuadrat ya. 4A kuadrat ya min 2B kuadrat sama dengan 10 gitu. Nah, kedua ruas kita bagi 2 bisa nih. Jadinya 2A kuadrat min B kuadrat sama dengan 10 gitu ya. Terus soal nanya apa nih? Nilai B kuadratnya? Oh ya udah. Jadinya 2A kuadrat min 10 sama dengan B kuadrat gitu. Ya, ini Semuanya nggak ikut di 5 ya berarti ya, sorry. Bagi 2 5 ya. Ini kan 10. Habis dibagi 2 jadinya 5 gitu. Ya, 2A kuadrat min 5 sama dengan B kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Kalau pangkat 3 juga sama. Sama apa enggak? Beda. Babe. Pangkat 3 beda. Babe. Yo, kenapa? Mau minta diulang yang itu X1 tambah X2 kuadrat itu. Kenapa? Saya bingung itunya. Tadi nggak paham sih kok bisa jadi X1 kuadrat, 2X1. Ya itunya. Nih, ya ini X1-nya dikuadratin.
Jadinya X1 kuadrat kan. Iya. Nah, terus 2 dikali X1 dikali X2. Jadinya 2 X1 X2. Gitu. Iya. Terus plus, ya kan, X2-nya dikuadratin. Jadinya X2 kuadrat. Gitu kan. Nah, Iya. nanti X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2 gitu. Nah, kok tiba-tiba muncul dia tamu tak diundang? Gini, kalau kan gini ya teman-teman ya. Kalau dia nggak ada, maka ini akan kembali ke bentuk ini. Sedangkan apa? Kita mau ngejar ini doang. Ya, ini kita nggak mau ada. Ya udah, akhirnya kita kurangin dengan dirinya sendiri. Itu jadinya X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2X1 X2 dikurang 2X1 X2. Maka ntar kita mendapatkan nih hasil yang kita inginkan. Mau dicek? Boleh. Ya, kita buktikan. Ya, ini kita buktikan teman-teman ya. Jadinya misalnya gitu ya. X1 plus X2 ya kuadrat min 2X1 X2 ya. Jadi ini udah gua taruh di belakang ya, sengaja biar apa? Biar ketemu hasil akhirnya ini nih yang kita inginkan. Sini nih, gitu ya. Jadinya tadi kan apa? X1 kuadrat ditambah 2X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Nah, ini kan ada nih dia nih. Positif. Ini dia negatif. Berarti kan habis gitu kan, hilang kan. Jadi sisanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka dapatlah apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi boleh kita menambahkan kayak gitu. Ya, kita mengubah bentuknya boleh selama dia ekuivalen gitu kan. Jangan sampai mengubah bentuk tapi nilainya juga berubah gitu kan. Jadi kita boleh mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Itu. Jadi kenapa min 2X1 X2 itu tiba-tiba ada? Ya kita menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan dengan apa? Dengan ini. Ya kan? Hasil kali ini itu kan hasil akhirnya ini ada 2X1 X2. Ya kita mau dia ini hilang. Ya udah, ketika kita mau mengalihkan ini, belakangnya kita kurangin dulu. Sehingga nanti pada saat ketemu hasilnya ini ya udah dikurang, maka hasilnya habis gitu kan. Ketemulah itu. Ya, ketemulah ini yang kita inginkan. Kayak gitu loh, guys. Ya. Jadi, ayo perbaiki kembali aljabarnya. Ya. Kak, kok lu tiba-tiba ngide Kak kayak tadi? Oke, kalau lu mau manual, X1 plus X2 kuadrat, ya kan, itu kan sama aja berarti X1 plus X2 dikali X1 plus X2 gitu kan. Berarti lu perkalian pelangi di sini. Manual gitu kan, kayak SMP kelas 1. Ya, X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Jadinya X1 kuadrat plus 2X1 X2 plus X2 kuadrat. Tuh, sama hasilnya. Ada siapa nih? Ada si kampret ini nih. Nah, ya, makanya ketika mau mengalihkan kita harus dikurangin plus X2 kuadrat min 2X1 X2 kayak gitu. Ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Terus kalau misalkan selisih gimana? Ya, kalau misalkan ada X1, misalnya gini. Misalkan ada X1 kuadrat min X2 kuadrat. Gitu. Ya udah, berarti kan X1 min X2 kuadrat nih. Ya kan? Ini kalau kita kaliin jadinya kan X1 kuadrat min 2X1 plus, X2 plus X2 kuadrat, ya kan? Ketemu nggak kalau misalkan kita jumlah X1 kali X2? Nggak ketemu, nggak boleh, nggak relevan, nggak bisa.
nggak bisa. Maka kita harus cari cara lain supaya nanti ketemu gitu. Ya. Nggak sama gitu. Gitu ya teman-teman ya. Gimana untuk nomor ini? Nomor 4. Bang, dulu ngafalin rumusnya gimana? Buset, dibilang gua kagak ngapalin ya. Gua nggak pernah ngapalin. Gue terbiasa, bukan ngafalin. Rumus apa deh sekarang ini? Rumus apa yang lu mau tanya ke gua? X1 plus X2, X1 kali X2, X1 kurang X2. Bisa gua buktiin hari ini juga kalau lu mau. Ya, misalnya gini, lu adalah orang polos yang tidak hafal rumus penjumlahan akar-akar, katakanlah. Aduh, bang, gua nggak hafal nih. Penjumlahan akar-akar rumusnya apa ya? Gue takut ketuker min B per A atau C per A. Aha, aku ada ide. Akhirnya aku jumlahkan saja kedua akar-akar itu. Ya kan? Aku punya X1 yaitu min B plus akar D per 2A. Aku juga punya X2 sama dengan min B min akar D per 2A. Maka kalau aku jumlahkan jadinya min B plus akar D per 2A tambah ya tambah min B min akar D per 2A gitu ya. Ya min B ditambah min D berarti min 2B dong. Terus akar D dikurang akar D habis jadinya min 2B per 2A. Oh ya udah jadinya min B per A. Hore, akhirnya aku mendapatkannya gitu. Ya, akhirnya aku terbukti, aku bisa membuktikannya hasil penjumlahannya. Lalu kalau aku ingin mengalihkannya, bagaimana ya? Gitu. Misalkan X1 kali X2 gitu ya. X1 kali X2. Rumusnya apa ya? Duh, aku lupa C per A atau berapa ya? Ya udah aku kalikan aja deh, jadinya min B plus akar D per 2A dikali min B min akar D per 2A gitu ya. Ya. Terus kalau kita kaliin jadinya min B B kuadrat ya min B akar D ya min B akar D ya min D gitu ya. Nah, terus di sini 4A gitu ya. Nah, ini min kali min plus gitu ya. Min kali min plus ya di sini ya. Jadinya min. Nah, berarti BD sama B akar D-nya hilang. Jadinya apa nih? B kuadrat ya plus D per 4A. Oh, rumus D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Per 4A. Jadinya 2B kuadrat min 4A AC per 4A gitu ya. Ini kalau kalian berapa nih? Min B sama min B kuadrat plus B kuadrat min B dikali ini plus ya habis gitu kan. Nah, min D ya, sorry. Ini jadinya B kuadrat min D per 4A gitu ya. Berarti B kuadrat min ya. B kuadrat min 4A C per 4A jadinya B kuadrat min B kuadrat plus 4AC per 4A jadinya habis 4AC per 4A gitu ya. Ini AC kuadrat kalau nggak salah ya. Ada kuadratnya. Oh iya ini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ya, ini kuadrat, coret, jadinya apa? C per A. Oh iya, akhirnya aku mendapatkannya hasil kali akar-akar.
Itu. Ya, jadi apa yang ada di kepala gua itu nggak pernah gua hafal. Terakhir kali gua ngafal rumus mungkin pas gua kelas 3 SMA mungkin ya. Waktu gua belum tahu bagaimana cara belajar yang benar. Ya, lo di bimbel berbayar nanya kayak gitu nggak bakal dikasih tahu ya, yakin gua. Ya, gue jelasin ini dari awal sampai akhir sampai akar-akarnya. Ya, semua bisa gue buktikan. Apa lu mau gue membuktikan rumus ABC? Ada di YouTube gua, di YouTube Alternativa lu bisa nonton. Ya dari metode kuadrat sempurna gue bisa dapet rumus ABC itu dari mana asalnya, ya kan? Kayak gitu. Iya, semua rumus akar-akar didapat dari mana? Dari rumus ABC, dari itu. Jadi kalau ditanya metode apa nih yang tepat buat menghafal rumus, gak ada. Rumus mah nggak bisa dihafal. Pusing gua ngapal rumus, bener banyak cuy. Ya, taruhlah satu bab itu ada 5 rumus gitu kan. Lu selama SMA ya satu mat wajib aja ada berapa? Mungkin ada 15 bab gitu kan. 15 kali 10 udah 150 lu. Mau ngapal rumus 150? Gue sih nggak mau. Gue sih nggak mau ngapal rumus 150. Capek, pusing. Ya, nggak bisa cuy rumus itu dihafal. Itu baru MTK 150. Belum fisika, belum kimia. Ya kan. Fisika itu satu bab itu bisa 10 rumus. Dan jumlah babnya ada 20. Ya udah berarti lu ngapain 200 tuh, mau nggak? Gue sih nggak mau. Ya, semua harus melalui proses yang namanya mencatat, berlatih, belajar, pembiasaan gitu. Ya, semua harus melewati itu semua. Kemarin ada yang nanya, "Bang, gimana caranya biar cepat paham?" Ya, lu apa yang lu emang kemampuan lu menyimpan memori atau memahami suatu penjelasan secepat apa gitu kan? Lu mau cepat tuh lu secepat apa emang gitu kan? Nggak bisa, semua harus pelan-pelan gitu kan. Mungkin karena panik kali ya, mau SNBT tiba-tiba nanya kayak gitu ke gua ya, gua nggak bisa jawab lah. Karena semua butuh proses gitu kan. Biar cepat paham ya gimana, masa mau mau pinter harus cepat gitu kan, nggak ada yang cepet instan gitu kan. Gue bilang, tapi gimana caranya ngerjain tanpa hafal rumus sih, pembiasaan gitu kan. Masalahnya gini, kalian itu sudah terjebak sama sistem. Gue juga nggak bisa menyalahkan kalian sepenuhnya gitu kan. Tapi kalian udah terjebak sama sistem-sistem yang seperti apa? Sekolah dari pagi sampai sore, belum nugas, kalian nggak sempat buat belajar, menentukan masa depan, menata impian kalian, ya kan? Belum bantuin orang tua, kalian nggak sempatnya karena itu gitu kan. Jadinya begitu mau SNBT atau mau ujian masuk perguruan tinggi, bingung. Karena selama 3 tahun nggak pernah ada persiapan. Ya alternatifnya emang rencana mau bikin sekolah, tapi sekolah online kayak gitu.
Yakin gua guru lu juga nggak hafal coy semua sifat identitas trigonometri, yakin gua. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B gitu ya. Itu X kuadrat ya min A plus 3. X plus C sama dengan 0. Ya, dan B kuadrat ya, sama dengan A plus 10. Maka nilai C kuadrat plus C ya, adalah berapa? Ya. Nah, di sini ya kita punya nilai A-nya adalah 1 dan ini adalah B-nya dan C-nya adalah C kayak gitu ya. Nah, kita bisa apa ini? Menggunakan akar-akar ya persamaan kuadratnya gitu ya. Dengan penjumlahan dan perkaliannya. Jadi penjumlahan akar-akar. Ya, itu ada A plus B sama dengan min B per A. Maka di sini A plus B sama dengan min B-nya adalah min kurung buka A plus 3 kurung tutup per A-nya adalah 1. Jadi A plus B sama dengan ya min kali min itu plus jadinya A plus 3 ya. A-nya hilang jadinya B sama dengan 3. Terus di sini perkalian akar-akar. Ya, perkalian itu kan berarti A kali B gitu kan. C per A. Ya, A kali B A ya. Dikali B, B-nya berapa? 3 ya. Sama dengan C. C-nya berapa di sini? C-nya adalah C dan A-nya adalah 1 gitu ya. Berarti 3A sama dengan C gitu ya. Terus nilai C kuadrat plus C-nya ini berapa? Bentar. Oh, oke. Kita bisa cari, karena untuk mencari C, kita harus tahu A-nya dulu. Ya, untuk tahu A, kita bisa pakai ini. Ya, B kuadrat sama dengan A plus 10. B kuadrat sama dengan A plus 10. Berarti di sini 3 kuadrat sama dengan A plus 10. 9 sama dengan A plus 10. Maka A-nya adalah min 1. Gitu. Berarti kalau 3A sama dengan C, berarti C-nya adalah 3 dikali min 1. Maka C-nya adalah min 3. Dengan begitu C kuadrat min C berarti min 3 kuadrat min 3 gitu. Berarti 9 tambah 3. Yaitu hasilnya adalah 12. Enggak ada ya? Apa gua ada yang salah? Itu harusnya C kuadrat plus C. Oh, Bukan plus min. ya? Oh, bukan min ya? Plus. Oh iya. Plus. Oh iya, plus. Berarti ini min ya. 9 kurang 3 berapa? Hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Yay. Kayak gitu. Ya pokoknya kalau kita bicara persamaan kuadrat itu kita pokoknya harus siapin aja
siapin data-data penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya. Pasti kepake gitu. Pun kalau nggak kepake ya nggak masalah kayak gitu kan. Yang penting kita udah siapin. Kayak gitu. Terus lihat juga kondisinya gimana. Kalau diketahuinya selisih akar-akar ya berarti kita pakai selisih kayak gitu. Babe, mau tanya. Oh, apa? Kan penjumlahan akar-akar itu X1 tambah X2 gitu kan, sama dengan min B per A. Tapi kenapa di sini kita pakainya A plus B, sama dengan min B per A? Oke, kenapa di sini kita pakainya A plus B? Yang pertama, itu kan ada di soal. Ya, soal itu mengatakan bahwa A dan B adalah akar-akarnya. Terus di soal apakah akar-akarnya hanya A dan B atau X1 plus X2? Enggak juga. Ya, bisa juga M dan N, bisa juga P dan Q, bisa juga alfa dan beta. Kayak gitu. Jadi nggak mesti X1 dan X2. Ya, jadi boleh aja huruf yang lain kayak gitu. Ya, suaranya hilang. Suaranya hilang. Orang gua habis dari toilet tadi. Gua dari toilet. Lanjut, nomor berapa nih? Nomor 6. Ya, nomor 6 apa? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, ya. Nah, lagi-lagi di sini X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, ya. X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Ya. Tuh, maka apa nih? Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat dan 2X1 plus 2X2 berapa? Ya. Persamaan kuadrat baru yang
akarnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan 2X1 plus 2X2 adalah berapa? Gitu kan. Nah, ya di sini kita lihat dulu ya di persamaan yang awal. Persamaan kuadrat yang awal. Di sini kan A-nya adalah 1, B-nya min 1, C-nya min 3. Gitu. Nah, kita harus cari penjumlahan dan pengurangan akar-akarnya. Ya. Jadi kita harus cari nilai dari ini dan ini. Ya. Kita cari ya. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ya, sama seperti tadi gitu ya. Jadinya apa? Jadinya X1 plus X2 kuadrat ya dikurang 2X1 X2. Ini yang udah tadi gitu kan, yang tadi gitu. Ya. Jadinya apa? Penjumlahan akar-akar berarti min B per A kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2. Ini kan berarti hasil kali ya, hasil kali akar-akar ya. Berarti C per A ya, gitu. Berarti di sini min B per A, B-nya berapa? Min 1 ya. Berarti min 1 per A-nya adalah 1 gitu. Ya, kuadrat. Min 2 dikali C-nya adalah min 3, A-nya adalah 1. Jadi 1 ya, 1 dikurang min 2 dikali min 3 berarti plus 6 gitu ya. Berarti ini tuh 7. Berikutnya akar-akarnya adalah 2X1 plus 2X2. Ini kita faktorkan jadinya 2 dalam kurung X1 plus X2. Ya. Dan jadinya 2 dikali ya X1 plus X2 berapa? Itu kan berarti hasil penjumlahan akar-akar ya. Min B per A. Ya. Ya, min B per A. Jadi 2 dikali min B. B-nya itu adalah min 1. Min 1 per 1. Ya, min kali min plus. Berarti 2 dikali 1 adalah 2. Jadi kita punya akar-akar yang baru nih. Nah, akar-akar yang baru ini kita anggap sebagai apa? Sebagai, let's say dia ini sebagai alfa. Ya, alfa. Yang ini kita anggap sebagai beta. Gitu. Jadi ini beta sama dengan 2 dan alfanya sama dengan 7. Ya, kita kalau membuat persamaan kuadrat baru gitu ya. Membuat persamaan kuadrat baru. Ya. Persamaan kuadrat baru kan dari pemfaktoran bisa gitu ya. Itu apa? Itu X min alfa gitu ya. Dikali X min B beta. Ini dasar membuat sebuah persamaan kuadrat kayak gitu. Ya. Jadinya X min alfanya adalah 7 dan X min betanya adalah 2 sama dengan 0 gitu kan. Jadinya X kuadrat ya min 2X min 7X plus 14 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya teman-teman. Membuat persamaan kuadrat baru. Atau kalau kalian mau pakai yang ini juga boleh gitu ya. Jadi ada 2 model sebenarnya. Kalau membuat persamaan kuadrat baru itu. Ya, ini model yang pertama atau cara pertama.
Ya, ini cara keduanya adalah X kuadrat langsung ya, min alfa plus beta X gitu ya. Terus di sini plus alfa dikali B sama dengan 0. Ya. Jadi diambil dari hasil penjumlahan dan hasil kali akar gitu ya. Gitu. Ya. Karena kan kalau kita mau memfaktorkan persamaan kuadrat kan kita hitung dari gini teman-teman ya. Berapa bilangannya kalau dikali hasilnya sekian, kalau dijumlah hasilnya sekian, kayak gitu. Itu bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah persamaan kuadrat baru. Kayak gitu ya. B mau tanya, B. Yo, Itu kenapa ya kalau persamaan kuadrat baru tuh pakainya min? mana? Tengahnya. Iya. Oke. Kenapa ya negatif? Oke, sekarang kita buat kalinya ya. X kuadrat min beta X min alfa X plus alfa kali B sama dengan 0. Nah, X kuadrat, nah ini kita pakai sifat komutatif ya. Asosiatif ya. Ya itulah pokoknya. Min alfa X min beta X plus alfa dikali B sama dengan 0. X kuadrat ya. Ini kita faktorkan min dalam kurung alfa dikali X ditambah beta dikali X plus alfa kali B sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa dikali B sama dengan 0. Terbukti. Dari situ asalnya. Enggak, B. Maksud saya tuh yang sampingnya. Yang sampingnya kan X min alpha dalam kurung gitu kan. Dalam kurung X min beta. Oh, ini. Kenapa nggak pakai plus gitu? Kenapa harus min? Kenapa harus min? Kenapa nggak plus gitu? Karena kan kalau kita mau menentukan akar-akarnya gitu kan. Misalnya gini. Ya. X1 adalah alfa ya, dan X2 adalah beta. Ya kan? Iya nggak? Ya. Iya, B. Kita memisahkan X1 adalah alfa dan X2 adalah beta. Ya udah, kalau kita mau jadiin ke bentuk sama dengan 0, ya udah jadinya X1 dikurang alfa sama dengan 0, terus ini juga X2 dikurang B sama dengan 0. Masukinlah ke sini, jadinya min, kayak gitu. Oh ya, B. Paham. Makasih, B. Oke, sama-sama. Oke. Oke. Lanjut, nomor berapa? 7 ya? Oke, 7 terakhir. Last number. Nah, nomor 7. Jika penyelesaian dari persamaan 2 ya, pangkat X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1. Di mana A dan B sebagai penyelesaian. Nah, penyelesaian itu bisa berarti apa? Akar-akar. Gitu ya. Jadi A dan B adalah akar-akar. Ya, akar-akar dari siapa? Akar-akar dari ini, dari si persamaan kuadrat ini. Nah, itu ya. Ini kita buat jadinya 2 pangkat X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 32. Nah, 32 ini berapa pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 5. Jadinya 2 pangkat 5 dalam kurung 2X plus 1. Gitu. Maka ini coret.
Ya, jadinya X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan ya, 5 kali 2X plus 1. Jadinya X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 10X plus 5. Maka jadinya X kuadrat min 5X ya, plus 6 sama dengan 0. Nah, ditanyain apa A plus B, berarti penjumlahan akar-akarnya A plus B. Berarti A plus B itu adalah min B per A ya. Min B per A. Min B, B-nya berapa? Min 5. A-nya berapa? 1. Berarti hasilnya di 5. Jadi jawabannya D. Kayak gitu. Ya. Seperti itu kira-kira tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ya. Mau lanjut ternyata sudah maghrib ya di beberapa wilayah. Ya, jadi kita harus hentikan dan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke. Anak baru mana anak baru? Berapa orang anak baru? Oke, semoga anak baru nyaman belajar sama kita gitu ya. Sorry kalau gue terlalu mungkin at that time gue itu terlalu menggebu-gebu ya, itu karena saking gue tuh pengen lu bisa atau gue tuh pengen negur lu atau membuat lu sadar bahwa yang selama ini lu lakukan itu keliru gitu ya. Jadi gue ngajarnya terlalu bersemangat kayak gitu. Karena ya di sisi lain gue mungkin agak jengkel lah istilahnya dengan teman-teman yang katakanlah udah berapa pertemuan ini belum ngerti atau sebagainya. Tapi ya gue nggak bisa menyalahkan kalian gitu kan. Dengan kalian bergabung dengan kita aja itu sudah sebuah niat bahwa kalian pengen belajar gitu kan. Gitu. Jadi gue suatu saat mungkin kelepasan atau terlalu keras tuh karena gue tuh istilahnya sayang lah mungkin gitu kan, lo adik gue gitu kan, gue pengen ayolah lu berubah gitu kan, nggak bisa lo dengan cara belajar seperti ini terus gitu kan, lo harus berubah kayak gitu. Makanya ya kadang gue terlihat seperti marah padahal sebenarnya gue nggak marah gitu kan, karena gue pengen lebih keras aja gitu kan. Mungkin kan butuh sosok kakak yang galak gitu ya supaya bisa gitu kan, sadar gitu. Ya syukur kalau kalian masih nyaman, atau kalau merasa nggak suka ya bisa PC gua gitu kan. Gua nggak akan ngadain quizzes untuk PK gitu kan, karena ya cuman akan membuat gua sedih doang nantinya gitu. Iya, cukup gue lihat hasil tryout PK aja itu udah cukup buat gue untuk mengukur kemampuan teman-teman gitu. Jadi udah nggak perlu kuisis lagi. Dan ya pada akhirnya gue paham gitu kan, tahu kebutuhan kalian itu apa gitu. Ya gue peka kok gitu kan, kalian tuh nggak bisa di apa aja tuh gue tahu gitu. Tapi ya gue akan terus berusaha gitu, sampai titik darah penghabisan lah gitu. Atau sampai kalian TBK gitu. Atau yang mau mandiri ya sampai mandiri gitu kan. Babe aja peka, masa dia enggak sih? Gue peka kok ke lu, tenang aja. Ya nggak masalah, walaupun belum maksimal, yang penting kalian tuh masih terus berusaha gitu ya.
Ya kalau yang mau ketemu gua bisa temui gua di sekitaran rumah gua ya, yang mungkin tinggal di daerah Cengkareng, Kosambi, Cipondo, Karangtengah, Ciledug dan sebagainya bisa temuin gua. Atau kalau mau ketemu di UI, monggo. Nah, ya udah, gua akhiri dulu teman-teman ya untuk hari ini. Terima kasih. Yuklah meet di UI private one ya, ntar Mas Sevian gimana nih ya?